Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah Imanika dari SMA Negeri 1 Pecangaan, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim oposisi akan menyampaikan tanggapan mengenai mosi pada kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijaksanaannya. Saya sangat tidak setuju dengan mosi pada kali ini, karena menurut saya ada beberapa pernyataan yang kurang tepat, seperti menggunakan influencer hanya akan menggiring opini bagi masyarakat tanpa adanya diskursus, dan masyarakat cenderung mudah percaya dengan tren yang menarik. Justru, menurut saya, jika pemerintah menggunakan influencer, maka masyarakat akan lebih mudah menerima informasi yang diberikan oleh pemerintah dan itu akan lebih efektif dan mempersingkat waktu. Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar 90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2019. Penggunaan para pemengaruh tersebut, lanjut ICW, mulai marak dilakukan pemerintah sejak tahun 2017. Dari penelusuran ICW yang menunjukkan pada situs layanan penggadaan secara elektronik atau LPSE di 34 kementerian dan non-kementerian termasuk 2 lembaga hukum, hampir semuanya menggunakan jasa influencer atau pemengaruh. Salah satu contoh lembaga yang menggunakan para influencer adalah Kementerian Pendidik dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada tahun 2019 dan 2020. Atas temuan ini, Egy Primayoga dari ICW mempertanyakan peran kehumasan pemerintah. Namun, pihak istana menyatakan influencer merupakan pelengkap jubir dan humas pemerintah karena mampu menyentuh akar rumput dengan bahasa yang mudah dicerna. Sementara seorang pengamat kebijakan publik mengatakan tidak buang-buang duit, tapi dievaluasikan tidak efektivitasnya. Pada Februari lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal mengucurkan dana 72 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020 untuk influencer dalam rangka mempromosikan sektor pariwisata saat lesunya kunjungan turis imbas virus corona. Pada situs layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE terdapat sejumlah nama influencer seperti Grit Agatha dengan besaran anggaran yang ditawarkan mencapai 117 juta. Egy menyorotkan sejumlah nama influencer yang tercantum dalam LPSE seperti Ayusita, Widya Tuti Nugraha, dan Grit Agatha dengan besaran anggaran yang ditawarkan mencapai 117 juta. Pengadaan sosialisasi PPDB ini ada banyak mengait artis atau influencer seperti Ahmad El Jalaluddin Rumi dan Ali Syakib dan jumlah gak jauh beda dengan yang sebelumnya, ujar Egy dalam diskusi online Kamis 20 Agustus. Bisa dicek langsung di layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau cari kata kunci influencer pasti keluar semua. Lembaga lain yang juga memakai jasa influencer dari temuan ICW yakni Kementerian Pariwisata untuk kegiatan publikasi
branding pariwisata melalui international online food dengan jumlah anggaran mencapai 5 miliar. Penggunaan influencer juga dilakoni Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga Kepolisian Republik Indonesia. Ya, memang di sisi lain ada beberapa kekurangan jika pemerintah menggunakan media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Di sisi lain, perlu ada regulasi yang jelas dan komprehensif. Ya, memang kecurangan dan pelanggaran amat mungkin terjadi saat regulasi yang ada memiliki banyak celah. Amat mungkin terjadi kampanye di media sosial saat masa tenang dan pungut hitung. Permenkominfo nomor 14 tahun 2014 tentang kampanye pemilu melalui penggunaan jasa telekomunikasi perlu disosialisasikan dan diperkuat dengan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Potensi pelanggaran lainnya terkait kejelasan aktor dan materi kampanye, perlu ada aturan yang jelas untuk mencegah kampanye yang bersifat fitnah, terutama oleh akun-akun anonim. Sebagai catatan, media sosial dapat jadi solusi meminimalkan ketidakadilan. Media sosial dapat jadi menyeimbangkan media siaran televisi yang sekarang tak lagi mampu mempertahankan independensi dan keadilannya. Televisi dimiliki pengusaha yang sekarang masuk berbagai partai. Kondisi ini menyebabkan media televisi tersebut menjadi corong partai politik sang pemilik. Disinilah urgensi media sosial. Jadi, saya sebagai tim oposisi tetap tidak setuju dengan mosi pada kali ini. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.